Yosonegoro adalah desa masyarakat Jawa Tondano atau Jaton yang pertama di Gorontalo, didiami pada awal tahun 1900-an oleh sekitar 40 jiwa orang Jawa Tondano dari kampung Jawa di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Migrasi awal orang Jaton dimulai saat Amal Mojo yang merupakan cicit dari Ghazali, anak Kiai Mojo, yang ditugaskan Belanda mengajar di sebuah sekolah di Gorontalo. Karena sering pulangnya ke Tondano untuk menengok kerabatnya, lalu oleh Belanda meminta Amal Mojo untuk membawa saudaranya ke Yosonegoro. Bersama Gusasi, Amal membawa keluarganya, antara lain Rahmat Ses, Jarot Ses, Burhan Ses, Muhtar Pulukadang, Tarikat Mojo, Ihsan Suratinoyo, Muhyiddin Rifai, Ilham Mas Hanafi, Halfan Gusasi, Jumali Suratinoyo, Ronggo Danupoyo, Jalil Kiai Baderan, Napu, dan Arta. Belanda memberi tanah seluas 500 hektar yang membentang dari desa Tunggulo, Yosonegoro, dan Padengo. Sebelum mereka datang, Amal Mojo sudah membentuk desa Yosonegoro yang berarti membangun negeri. Tahun 1914 mulai banyak pemukiman dan didirikannya lah Masjid Al-Mutakin dengan imam dan kepala desa pertama Kiai Rahmat Ses yang merupakan anak pertama dari Kiai Pajang sesuai kesepakatan para tetua Jaton di Tondano. Lain di luar dari forum ini jika ada kurang jelas gitu ya yang perlu saya tanyakan langsung ke lembaga izin saya langsung ke beliau begitu ya, karena tadi saya lupa menyampaikan bahwa kita memang diberi tugas ada satu jurnal yang wajib kita isi. Di dalamnya itu ada kewajiban untuk menceritakan asal mula terbentuknya desa Yosonegoro. Di Yosonegoro budaya Jaton dibangun, mereka mengembangkan zikir Jawa sebagai cikal bakal salawat Jowo, zikir Melayu sebagai hadrah atau rodat, dan samrah dari budaya Arab. Di desa baru ini mereka mengembangkan pertanian dengan mengenalkan bajak yang ditarik sapi atau kuda. Yosonegoro adalah desa yang begitu tinggi nilai adat budayanya, yang diatur mulai dari manusia itu lahir hingga mati. Sifat kegotong royongan masyarakat Jaton di Yosonegoro bisa terlihat pada salah satu kegiatan doa arwah atau hari ke-7 yang sempat saya abadikan, di mana keluarga berdatangan dari hari pertama duka hingga hari ke-7 lewat undangan kebiasaan. Pada doa arwah, tamu undangan akan disuguhkan dengan ambeng. Ambengan adalah makanan yang diatur dalam satu nampan yang diantaranya berisikan ayam yang dimasak dengan sayur nangka, sarundeng, dan sambal kacang. Satu ambeng untuk 6 orang. Kiranya ada 60 tamu undangan, berarti 10 ambengan yang akan disediakan. Sehingganya makan bersama setelah doa akan lebih tertib dan teratur, mencerminkan sifat dari masyarakat Jaton yang lembut dan sopan, tidak serakah, dan juga tidak egois. Kesenian suku Jaton salah satunya adalah hadrah. Kesenian yang diletonkan dengan suara indah yang berisikan sholawatan kepada Nabi Muhammad SAW yang diiringi dengan gerakan yang menyerupai tarian sederhana. Kesenian hadrah biasanya dilakukan oleh 7 sampai dengan 9 orang penabuh gendang dan 20-an sampai dengan 30-an peseni tari yang kesemuanya laki-laki. Yang kemudian berkembangnya zaman sudah bisa dijumpai juga hadrah kreasi di mana peseni tarinya adalah perempuan. Hadrah biasanya ditampilkan pada hari-hari besar Islam, pernikahan, menyambut tamu, dan kegiatan-kegiatan besar lainnya. Di Yosonegoro bisa kita jumpai beberapa cagar budaya, diantaranya Masjid Tua Al-Mutakin, pacuan kuda Yosonegoro,
rumah adat Jaton dan makam Kiai Rahmat Ses. Masjid Tua Al-Mutakin konon katanya 4 tiang Soku Guru yang merupakan tiang utama dari masjid tersebut didirikan sendiri oleh Kiai Rahmat Ses, di mana kekuatan beliau diumpamakan 1:40 orang. Di Masjid Al-Mutakin masih bisa terlihat beduk, kentongan, mimbar yang seumuran dengan masjid tersebut yang sudah berumur 100 tahun lebih yang sampai saat ini masih terus digunakan. Desa Yosonegoro juga disebut dengan Kampung Jawa, di mana desa ini akan terlihat puncak keramaiannya setiap 7 hari setelah Lebaran Idul Fitri yang dikenal dengan Lebaran Ketupat. Pada hari tersebut, hampir semua orang yang ada di Yosonegoro menyediakan masakan layaknya berpesta untuk siapa saja bisa datang dan makan. Keluarga ataupun bukan, Muslim ataupun non-Muslim bisa datang bersilaturahmi. Hal ini menandakan sikap toleransi yang tinggi yang dianut masyarakat Jaton di Yosonegoro. Bahkan bisa membawa oleh-oleh nasi bulu dan dodol, simbol dari perayaan Hari Raya Ketupat di desa tersebut. Selain bertamu dan makan, pengunjung bisa menikmati pacuan kuda di lapangan pacuan kuda Yosonegoro yang konon katanya pacuan kuda ini merupakan simbol pertama kali Pangeran Diponegoro mendarat di Yosonegoro. Akan tetapi, budaya seperti ini untuk 2 tahun terakhir sudah tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, di mana pemerintah dalam aturannya menganjurkan untuk tidak melakukan kegiatan yang bisa menghadirkan orang banyak guna mencegah penyebaran COVID-19. Dikarenakan letak Yosonegoro berada di jalan poros ataupun jalan trans, sehingganya membuat kawin mawin suku Jaton tidak hanya dengan sesama suku saja, akan tetapi sudah banyak dengan suku Gorontalo, sehingganya banyak suku Jaton yang bisa berbahasa Gorontalo. Banyak orang sampai 6-7 bersaudara, tapi ada salah satunya yang dituakan dari mereka, walaupun umpamanya dia itu bukan tertua dari marga itu. Bercerita tentang budaya Jaton di Yosonegoro banyak yang perlu dipublikasikan. Karena tatanan adat dan budaya yang begitu kental dan masih bertahan hingga saat ini, menjadikan Yosonegoro desa budaya yang banyak dikunjungi oleh penggiat budaya lokal maupun luar daerah. Terlebih banyak makanan khas Jawa Tondano yang tentunya membuat kita jatuh cinta dan ingin terus berkunjung ke tempat ini. Ayo cintai budaya Indonesia, dimulai dari budaya daerah kita sendiri. Saya dari Desa Yosonegoro, kita Indonesia.